Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah binikmati tatimmus shalihat. Pada kesempatan ini kita berada di bekas Taman Wisata Icakan yang terletak di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kita kali ini ditemani oleh Ustadz kita, Ustadz Abu Isa Hafizahullah Ta'ala. Beliau sebagai staf pengajar di sini sekaligus sebagai yang dituakan di tempat ini. Ini kita ingin tanya Ustadz, ini kok tadinya ini tempat wisata, kemudian kok bisa dikelola oleh para asatidz di sini, itu gimana bisa ceritanya? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Allah SWT kalau sudah memberikan hidayah kepada hambanya, maka kadang dari jalan yang tak terduga, bahwa tempat ini adalah milik seorang pengusaha besar, pengusaha Mega Baja, nama perusahaannya, yang itu tersebar di berbagai macam wilayah, khususnya di Jawa Barat dan juga Sumatera. Nah, dengan taufik dari Allah SWT, beberapa tahun yang lalu beliau mengenal dakwah sunnah, dan beliau tertarik untuk kemudian mengikuti hijrah kepada dakwah yang betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan sebelumnya pun beliau donatur bagi sebuah artinya berbagai macam aktivitas, tetapi yang terkadang itu tidak menurut beliau tidak lebih bermanfaat dari untuk pengembangan pendidikan dan yang sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Maka beliau kemudian bertekad untuk menjadikan mega wisata ini mega wisata yang sangat besar nih, hanya ikon paling besar se-kabupaten ya, ikon. Tidak hanya Ciamis ya? Bukan tidak hanya Ciamis, Priangan Timur nampaknya ini udah paling besar untuk mega wisata ini. Iya, 70 hektar ya, saja. Betul. Nah itu beliau bertekad untuk kemudian menjadikan sebagai markas untuk para penuntut ilmu, dan diawali dengan dengan Ma'had Tahfidzul Quran ini. Nah, bahkan beliau sedang membangun artinya masjid ya, calon masjid besar itu ya. 3 lantai dengan kapasitas untuk kapasitas kira-kira 2.000 santri. 2.000 santri. Masya Allah. Jadi ke depan ini mau dijadikan pondok pesantren saja. Pesantren. Pondok pesantren yang kapasitasnya 2.000-an itu ya. Sekarang baru dicicil 100-an santri, sudah berjalan 1 tahunan ini. Nah, ini itu sejarahnya mengapa tempat wisata kok menjadi pesantren, jadi asli ini. Jadi tadi tekad dari seorang muhsinin yang memiliki harta yang cukup dan mendapatkan taufik dari Allah untuk memanfaatkan hartanya yang lebih. Iya. Ini mungkin satu-satunya di Indonesia saat ini. Kita baru dengar ini objek wisata berubah jadi pondok pesantren. Iya. Dan itulah termasuk ya taufik dari Allah, diberikan kecerdasan untuk memanfaatkan yang lebih ini. Iya, Masya Allah. Lebih memilih keuntungan akhirat daripada keuntungan dunia. Sebenarnya kalau dikelola ini omsetnya juga besar toh Ustaz? Jelas ya. Ini artinya bagi pihak Kabupaten Ciamis itu masalah, ini artinya aset tersendiri gitu. Iya, ini juga termasuk ikonnya pemerintah setempat itu saja. Nah, kemudian ya karena yang dekat dengan Ciamis adalah Pak Asatidz di Tasikmalaya, Mati Sunnah, kemudian beliau menyerahkan pengelolaannya sepenuhnya dari sisi pendidikannya kepada Asatidz Mati Sunnah. Gitu. Masya Allah. Dan ya kalau maka semestinya ya kaum muslimin yang memiliki harta yang cukup itu kalau cerdas itu ya. Jadi kan seperti dalam sabda Nabi kan, idama ibnu Adam ingqata amalu illa min salas. Ya, sedekahun jariyah, ilmu yuntafa'un fi wal salihul. Nah, ini bisa tiga-tiganya. Jadi sedekah jariyah jelas ya, artinya ini sebagai sedekah yang kemudian mengalir, menghasilkan apa?
di markas ini dididik para penuntut ilmu untuk mendapat ilmu syar'i, maka akan ada ilmu yang bisa termanfaatkan. Dan setelah mereka wafatnya ya, ya. mereka lah ya anak-anak dari orang tuanya kan, menjadi anak yang soleh. Nah, muslimin ini tentunya apa? Dapat andil semuanya dari sedekah jariyahnya, kemudian ilmu yang dimanfaatkan, dan kemudian anak soleh yang mendoakan orang tuanya itu kan ikut andil dalam kesemuanya itu. Jadi setiap satuan dari 3 tadi itu ikut bagian karena menjadi penanam saham untuk ya markas ini, karena ini dibebaskan biayanya, artinya santri itu enggak, beliau juga yang nanggung. Iya, beliau juga yang menanggung. Jadi enggak ada enggak ada. Jadi tidak hanya cuma lahan tok, tapi termasuk semua kegiatan di sini beliau yang termasuk untuk tadi artinya mukafah, jadi para asatidahnya juga beliau yang menanggung. Kan itu sedekahnya. Luar biasa ini Ustaz. Jadi kemudian nanti ketika Pak anak ini memiliki ilmu syar'i, mengajar, ya tentunya bismillah beliau akan ikut dapat dari sisi tadi ilmu yang dimanfaatkan. Ketika mereka jadi anak soleh kemudian berbakti kepada orang tuanya, ikut juga. Jadi ini kesempatan yang langka lah bagi, khususnya pilihan cerdas bagi para orang yang memiliki dikaruniai oleh Allah kekayaan. Sekaligus motivasi bagi kaum muslim yang lain. Kita aja nggak langsung menikmati, merasakan aja udah merasa senang. Ini ada hamba Allah yang demikian dermawan dan sangat pintar dalam mengelola manajemen harta untuk mengutamakan akhirat, ini luar biasa ini. Terus begini Ustaz, ngomong-ngomong ini kan ada pondok tahfidz Ustaz ya? Iya. Ini ada pondok tahfidz ini yang sistem yang diterapkan di sini bagaimana Ustaz ini? Jadi bahwa konsep yang paling pokok adalah kembali kepada tujuan penciptaan kita semuanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah SWT, liwahidun, supaya mentauhidkan Allah. Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadanya, mentauhidkannya. Maka itu adalah bekal yang tidak boleh tidak mesti dimiliki oleh setiap hamba. Maka ketika ini membangun artinya markas pendidikan untuk kemudian tahfidz Quran, maka mereka dibekali. Jadi target kami adalah mereka hafal Al-Quran, kemudian paham makna Al-Quran secara global, dan mereka memiliki akidah yang kuat itu. Yang diharapkan dengan demikian, jadi betul-betul itu seluruh kehidupannya menjadi berarti baginya dan nanti juga berarti bagi masyarakatnya, dengan misi supaya semua orang semaksimal mungkin yang bisa dilakukan betul-betul menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, yaitu mentauhidkannya, beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya. Itu maka kurikulum yang kami ajarkan di sini ya di samping mereka dan menghafal Quran, dan beberapa santri sudah menyelesaikan. Untuk ini sudah 20 santri ini yang sudah selesai dan ini diperbantukan untuk membantu asisten. Kemudian mereka nanti akan di samping selama mereka belajar kemarin, mereka belajar diniyah agamanya, ilmu bahasa Arabnya, kemudian fikihnya dan akidahnya. Nanti mereka karena sudah selesai, di samping sebagai asisten para ustadz, mereka juga ada halaqah khusus untuk dididik lebih dalam lagi tentang materi diniyahnya gitu. Jadi diharapkan ke depannya ya memiliki kemampuan, di samping mereka memiliki kemampuan untuk diri sendiri beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, paham agamanya, mereka juga bisa berdakwah dengan tadi modal dalilnya kan mereka sudah hafal Al-Quran 30 juz. Jadi itu akan lebih memudahkan untuk kemudian memberikan penjelasan kepada masyarakat sekitarnya atau dimanapun mereka nantinya berada gitu. Ngomong-ngomong begini saja kan, di banyak wilayah kita mendengar dan juga mengetahui ini, alhamdulillah Mahat Tahfidz ini menjamur ini saja. Mungkin ada nasihat penting khusus yang bisa antum sampaikan untuk kita secara khusus, karena kita ini rencana membuat pondok tahfidz ini di Sukoharjo ini. Ya Pak Ustaz Abu Yusuf ya. Jadi apapun pendidikan yang kita upayakan kepada anak bangsa ini, maka kembali kepada konsep tadi Al-Dhariyat 56, kemudian konsep ya lagi namanya ku
ku angfusakum wa ahlikum nara, jaga apa diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka di sini bahwa kita sepakat bahwa orang baru bisa selamat dari api neraka kalau kemudian dia meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah. Dia dalam keadaan meninggal dengan akidah yang benar. Jadi walaupun hafal Al-Quran, kemudian ilmunya setinggi langit, kalau kemudian ternyata dia bukan orang yang hidup sebagai muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah SWT, maka ya bukankah hadis yang disampaikan Nabi, golongan yang pertama-tama api neraka dinyalakan siapa? Ya, mereka penghafal Al-Quran, qari, dermawan, kemudian mujahid, tapi kita lihat akidahnya rusak, memulai orang yang ria. Dan mengapa yang terjadi? Karena tidak memiliki akidahnya yang benar, akidah benar. Dan kita tahu Khawarij kurang apa? Mereka qari, mereka adalah penghafal Al-Quran, mereka abid, ahli ibadah, tapi ya menjadi penghuni neraka gitu. Mengapa? Karena karena tadi akidahnya nggak beres. Padahal ya secara umum Khawarij secara akidah secara umum masih mending. Tetapi ada konslet dalam akidah ya. Jadi ketika mereka tidak mengimani sepenuhnya informasi Al-Quran dan hadis sebagaimana para sahabat beriman, mereka lancang dengan beda dengan manhaj sahabat. Padahal tidak dalam banyak poin, tidak dalam banyak bab, hanya dalam beberapa bab saja. Tetapi itulah informasi dari Nabi. Maka ya saya nasihatkan kepada siapapun yang membuat lembaga pendidikan yang di atas namakan Islam, maka harus memiliki perhatian. Ya, sangat bagus kalau kemudian dipadukan antara mendidik thalib untuk menghafal Al-Quran sebagai penghafal Al-Quran, tetapi memiliki akidah yang benar. Ini akan sangat dahsyat ini. Masya Allah. Depannya gitu. Berarti saja kesimpulannya, ketika seorang pertama bahwa tauhid ini sebagai wasilah, sarana, tujuannya tetap untuk ibadah dan mentauhidkan Allah. Kemudian kalau sudah hafal Quran itu belum selesai. Belum selesai jelas. Belum selesai. Ini berarti kalau para ulama dulu tahap awal itu saja. Dalam belajar itu baru tahap awal hafal Quran itu saja. Untuk kemudian memahami isinya gitu ya. Isinya. Imam Syafi'i sebelum balik sudah hafal Quran tapi masih terus belajar. Terus belajar. Iya, Masya Allah. Ya mungkin Masya Allah perbincangan yang sangat bermakna, sangat syarat dengan ilmu dan semoga memotivasi pada kaum muslimin ya, khususnya bagi orang yang punya harta untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang-orang yang ingin membuat suatu ladang amal berupa mahat dan lain sebagainya, mudah-mudahan dibimbing ke jalan yang lurus. Terima kasih. Ya, demikian juga kepada kaum muslimin yang menginginkan anaknya ke depannya ya masukkan ke lembaga-lembaga tahfidz, tapi yang tadi yang betul-betul juga ditanamkan selektif saja memilih gitu. Jadi jangan sembarangan memilih tahfidz itu ya. Karena anak harus diperhatikan juga selamatkan anak dari api neraka gitu. Diniyahnya itu ilmunya itu. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas kebersamaan antum bersama kita semua tim dari Madinah Islamic Center Sukoharjo. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu dan kesempatan. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.